Penemuan baru-baru ini membuat para ahli astrobiologi meyakini bahwa satelit-satelit planet merupakan tempat paling menjanjikan bagi alien untuk bisa hidup di tata surya kita. Dan sekarang, beberapa misi ruang angkasa sedang direncanakan untuk 1 dekade ke depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak seperti planet-planet tetangga kita, beberapa satelit mereka memiliki banyak air dalam bentuk cair. Satelit Jupiter, Europa misalnya, diperkirakan memiliki lebih banyak air daripada jumlah keseluruhan air dari semua samudera yang ada di bumi. Perairan ini dan semua kehidupan di dalamnya terlindung dari radiasi luar angkasa dan hujan asteroid, karena tertutup lapisan permukaan es tebal beberapa kilometer. Penemuan gumpalan air yang menyembur dari dalam satelit Saturnus, yaitu Enceladus dan juga Europa, mengindikasikan bahwa kedua satelit ini mungkin memiliki lapisan interior yang dapat menampung lautan air. Air ini bukan dihangatkan oleh matahari, melainkan oleh dinamo internal yang dimotori pembusukan radioaktif pada lapisan inti satelit, atau melalui pemanasan gelombang yang dihasilkan oleh daya tarik gravitasi planet yang mereka orbiti. Sekarang terdapat bukti yang menunjukkan adanya lautan air di beberapa satelit, termasuk Europa, Enceladus, Callisto, dan Ganymede. Salah satu hasil penelitian memperkirakan bahwa lautan Enceladus berusia sekitar 1 miliar tahun. Penelitian lain bahkan mengungkapkan usianya mungkin sudah beberapa miliar tahun, waktu yang lebih dari cukup bagi kehidupan untuk berevolusi. Lautan itu diperkirakan asin dan mengandung natrium klorida layaknya lautan di bumi, yang merupakan faktor pendukung lain bagi terciptanya kehidupan yang mirip dengan di bumi. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya pertemuan antara air dan lapisan berbatu di bawah lautan, bahan-bahan utama pencipta reaksi kimiawi yang menarik, yang menurut para ilmuwan mengarah pada asal-usul kehidupan di bumi. Pesawat ruang angkasa dari misi Cassini milik NASA misalnya, mendeteksi molekul-molekul dalam gumpalan air Enceladus, yang mengisyaratkan adanya lubang hidrotermal di dasar laut satelit. Lubang serupa juga terdapat di lautan dalam bumi, tempat magma bertemu dengan air garam dan menghasilkan panas. Bahan kimia dan substrat atau senyawa kimia yang membantu proses kimiawi kompleks. Menurut beberapa ilmuwan, proses ini diperlukan agar bentuk kehidupan dapat berevolusi untuk pertama kalinya di planet kita. Jauh di bawah permukaan laut planet bumi, tidak ada sinar matahari yang bisa tembus, seperti halnya di lautan satelit milik Jupiter dan Saturnus. Namun, bukan berarti tidak ada kehidupan. Justru, di bumi ini, lubang hidrotermal semacam itu syarat dengan kehidupan. Sekitar 20 tahun yang lalu, film dokumenter dari BBC mengungkapkan bahwa seluruh ekosistem di Europa mungkin berada di sekitar lubang termal di lautan dalamnya. Sekelompok ilmuwan menyatakan bahwa bakteri akan membentuk dasar rantai makanan, menggunakan komosintesis untuk mengekstrak energi dari lubang yang ada, dan membangun tabung-tabung berkilometer di dasar laut. Makhluk lain seperti ikan pemakan ganggang akan menembus tabung itu, agar dapat menyedot bakteri dalam jumlah besar untuk dimakan. Mereka akan bersifat teritorial, yaitu mempertahankan kawasan tempat mereka makan dari musuh-musuhnya. Dan pada gilirannya, mereka akan dimangsa oleh binatang sejenis hiu yang sangat gesit, dan menggunakan biosonar untuk mendeteksi mangsanya. Ini jauh lebih canggih daripada yang diharapkan sebagian besar ilmuwan di sana. Bahkan di bumi, satu-satunya bentuk kehidupan dari sekitar 90%, asal-usul planet ini berbentuk mikroba. Jadi, jika memang ada makhluk hidup di luar angkasa, kemungkinan adalah mikroba. Dan di tempat-tempat seperti Europa atau Enceladus, mereka harus bergantung sepenuhnya pada komosintesis untuk memperoleh energi. Jadi mungkin hanya dapat mendukung biomasa kecil. Tetapi ekosistem semacam itu mungkin saja ada. Hanya karena lautan Europa dingin dan kekurangan energi, bukan berarti mengesampingkan ekosistem kompleks dengan ukuran lebih kecil yang berevolusi di sana. Satelit Saturnus Titan yang diketahui memiliki lautan air yang stabil pada permukaannya. Ketika mendarat di sana pada tahun 2005, pesawat ruang angkasa Huygens dan misi Cassini mengirim kembali gambar-gambar landscape yang mirip bumi, yaitu dasar sungai dan laut.
Awan, hujan, dan lautan Titan bukan terbuat dari air, melainkan metana dan etana cair, yang merupakan komponen gas alam di bumi. Air yang ada di sana memadat menjadi batuan dan gunung, karena suhu permukaannya sekitar minus 180 derajat Celcius. Ini berarti, meskipun bentang alamnya terlihat familiar, kondisi sebenarnya sangatlah berbeda. Jikapun ada kehidupan, maka kehidupan itu akan bergantung pada metana, bukan air, dan menjadi ekosistem kehidupan yang tidak kita ketahui, atau bisa dibilang, benar-benar alien alias asing. Sangat mungkin dan masuk akal apabila ada kehidupan di Titan. Namun, proses biokimianya terjadi secara independen dan berbeda total. Kehidupan di bumi bergantung pada membran sel yang terbuat dari fosfolipid, rantai molekul dengan kepala fosfor oksigen, dan ekor rantai karbon yang saling mengikat untuk membentuk membran yang fleksibel di dalam air. Makhluk yang bergantung pada metana akan membutuhkan cara lain untuk membentuk selnya. Molekul kecil yang terbuat dari nitrogen, karbon, dan hidrogen dapat membangun sel yang dapat bertahan hidup dengan kondisi Titan. Sejak saat itu, para peneliti NASA telah mengkonfirmasi keberadaan vinil cyanida di atmosfer Titan. Vinil cyanida adalah sebuah senyawa organik yang dapat menciptakan membran sel tersebut. Setidaknya secara teori, sel-sel yang dapat membentuk kehidupan asing di lautan metana Titan yang sangat luas benar-benar secara fisik ada di sana. NASA mengumumkan bahwa misi Dragonfly akan diluncurkan pada tahun 2026 dan diperkirakan akan tiba di satelit Titan pada tahun 2034. Pesawat ruang angkasa tersebut akan mendaratkan jenis robot berbentuk drone untuk mengeksplorasi puluhan lokasi yang menjanjikan dan mencari tanda-tanda kehidupan. Kemungkinan lain untuk berlapis-lapis jenis kehidupan berbeda dalam satu dunia yang sama terdapat di satelit Jupiter bernama Ganymede. Sejumlah ilmuwan meyakini bahwa satelit tersebut memiliki beberapa lapisan samudera yang berbeda, yang dipisahkan oleh beragam jenis es yang terbentuk pada kedalaman dan tekanan yang berbeda. Jika memang seperti itu, setiap lapisan secara teoritis bisa menampung berbagai bentuk kehidupan yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat di kedalaman terkait. Ganymede direncanakan untuk dikunjungi dalam misi JUICE, yaitu tahun 2022, oleh Badan Antariksa Eropa, yang juga akan mengunjungi dua satelit Jupiter lainnya, yaitu Callisto dan Europa, untuk meneliti kelayakan tempat itu dan mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, untuk benar-benar mencari tahu kehidupan yang mungkin ada di berbagai samudera alien ini, kita perlu mengirimkan kapal selam, yang akan sulit karena kendaraan itu harus mengebor es dulu dalam beberapa kilometer untuk sampai di lautan. Akan tetapi, jika bentuk kehidupan di sana nyatanya benar-benar bersifat asing, kita mungkin akan kesulitan untuk mendeteksinya. Mungkin juga memang tidak ada bentuk kehidupan apa-apa di sana. Namun di masa depan yang masih sangat jauh, sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, ketika matahari kita kehabisan hidrogen sebagai bahan bakarnya dan mulai berkembang menuju fase raksasa merah, sebelum akhirnya mati, dia akan melelehkan semua satelit itu dan mengubahnya menjadi tempat yang lebih mirip dengan bumi. Seharusnya ada lautan air dalam bentuk cair di permukaannya, dan iklim yang lebih sedang, mungkin membuka peluang berevolusinya kehidupan di sana, atau setidaknya mampu menampung para pengungsi dari planet bumi yang sudah lebih dulu hangus. Di masa depan yang jauh juga, apabila kita bertahan hidup, kita semua pada akhirnya harus menjadi pengungsi, dan berharap bahwa dunia-dunia baru yang layak huni ini bisa menyambut kita dengan hangat. Seiring dunia kita yaitu bumi menjadi terlalu panas untuk ditinggali.